Halo semua, balik lagi nih. Hari ini kita bakal kupas tuntas salah satu jenis teks yang sering banget jadi momok. Teks laporan hasil observasi, atau kita singkat aja LAO. Pokoknya, dari yang tadinya pusing, kita bakal jadi jago. Pernah nggak sih dapat tugas bikin laporan, terus kamu cuma bisa natap kertas kosong, bingung mau mulai dari mana? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Dan di sini, kita bakal beresin masalah itu bareng-bareng. Nah, ini dia roadmap kita. Kita bakal mulai dari yang paling dasar. Apa sih LHO itu? Terus kita pelajari ciri-cirinya, bedah strukturnya, kuasai aturan bahasanya, lihat langkah praktis buat bikinnya, dan di akhir siap-siap giliran kamu yang unjuk gigi. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Apa itu teks LHO? Ini penting banget, soalnya ini fondasi dari semuanya. Gampangnya gini deh, observasi itu kan artinya ngamatin sesuatu buat ngumpulin data, ya kan? Nah, LHO ini wadahnya. Teks yang isinya semua temuan dari pengamatan itu, tapi disajiin secara rapi dan terstruktur. Jadi ini bukan tulisan ngasal loh, ini beneran hasil dari sebuah penelitian. Nah, tujuannya apa sih? Ini yang paling penting. LHO itu ada buat ngasih info yang super detail, tapi dari kacamata ilmiah. Jadi catat ya, isinya itu bukan kayaknya, atau menurut aku, nggak ada opini pribadi, nggak ada baper-baperan, yang ada cuma fakta, dan fakta yang bisa dibuktiin. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas ciri-cirinya, atau gampangnya aturan main LHO. Kalau kamu udah ngerti bagian ini, wah, setengah perjalanan jadi master LHO udah di tangan. Aturan nomor 1, dan ini paling krusial, harus objektif. Maksudnya gimana? Laporan kamu itu harus benar-benar ngegambarin kenyataan apa adanya, tanpa ditambahin pendapat pribadi kamu. Jadi nggak ada tuh istilah, menurut saya bunganya cantik. Yang ada adalah, bunga ini punya 5 kelopak berwarna merah. Kenapa harus gitu? Biar siapapun yang baca dapat pemahaman yang sama. Inilah yang bikin laporan kamu jadi valid dan dipercaya. Nah, ini nyambung banget sama yang tadi. Semuanya wajib berdasarkan fakta. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu ukur di lapangan, ya itu yang kamu tulis. Titik. Nggak boleh ada manipulasi data atau asumsi-asumsi liar. Ingat ya, ini bukan cuma soal nulis laporan yang benar, tapi ini soal integritas. Sains itu kan dibangun di atas kebenaran. Oke, yang ketiga spesifik. Artinya, topik yang kamu bahas itu harus fokus, jangan kemana-mana. Contohnya nih, kalau kamu mau neliti soal boraks di bakso, ya udah bahas boraks di bakso aja, nggak usah melebar ke yang lain-lain. Makin spesifik, makin dalam pembahasannya, makin mantap juga laporanmu. Keempat, harus lengkap dan runut. Maksudnya, harus ada strukturnya yang jelas, mulai dari pendahuluan, terus isi, sampai kesimpulan. Jangan loncat-loncat. Kenapa? Biar yang baca nggak pusing dan bisa ngikutin alur berpikir kamu dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir, nih, jangan salah sangka. Meskipun ilmiah, bukan berarti laporannya harus kaku dan ngebosenin loh. Justru LHO yang bagus itu disajiin dengan cara yang menarik dan gampang dimengerti. Pakai bahasa yang efektif, jelas, dan nggak berbelit-belit. Tujuannya apa? Biar orang tuh betah baca laporan kamu sampai tuntas. Oke, kita udah tahu aturan mainnya. Sekarang, yuk kita bedah jeroannya. Kita lihat gimana sih kerangka atau anatomi dari sebuah laporan hasil observasi. Anggap aja ini blueprintnya. Simpelnya, ada 4 bagian utama yang wajib ada. Pertama, pastinya judul. Kedua, ada klasifikasi umum. Ini kayak pembukaannya gitu. Ketiga, deskripsi. Ini bagian intinya. Dan terakhir, kesimpulan buat nutup semuanya. 4 ini adalah fondasi wajib dari laporan kamu. Yuk kita lihat contohnya biar lebih kebayang. Kita mulai dari klasifikasi umum. Bagian ini tuh tugasnya ngasih gambaran gede, pengenalan awal soal objek yang kita amati. Kayak contoh ini nih, kita dikasih tahu kalau lumut itu tumbuhan non-vaskular dari kelompok Bryophyta. Anggap aja ini gerbang pembukanya. Habis itu kita masuk ke bagian deskripsi. Nah, disinilah kita menguliti objeknya. Semua detail spesifik kita keluarin di sini. Mulai dari strukturnya gimana, warnanya apa, bentuk daunnya, sampai tempat hidupnya di mana. Bisa dibilang, ini adalah dagingnya laporan kamu, bagian paling berisi. Dan yang terakhir, tentu aja, kesimpulan. Ingat ya, di bagian ini kita nggak nambahin info baru. Tugasnya cuma satu, merangkum semua temuan penting dari observasi kita. Ini bagian penutup yang ngasih penegasan akhir dari seluruh laporan. Oke, strukturnya udah dapat, blueprintnya udah di tangan. Sekarang kita butuh toolkit alias peralatannya biar bangunannya kokoh. Yuk kita ngobrolin soal aturan main bahasanya.
Jadi gini, di LHO itu kita bakal pakai dua jenis jurus kalimat. Pertama, ada kalimat simplex. Ini yang simpel-simpel aja. Satu kalimat, satu aksi, to the point. Contohnya, setelah dingin, peras kembali daun kemangi. Jelas banget kan? Nah, jurus kedua itu kalimat kompleks. Ini gabungan dari dua ide atau lebih dalam satu kalimat. Contohnya, kemangi dapat disulap menjadi toner yang bisa digunakan sebelum tidur. Kelihatan kan? Ada dua info di situ. Kalau kamu bisa pakai dua-duanya, tulisan kamu bakal jadi lebih dinamis. Nah, ini nih yang penting banget. Ini yang ngebedain laporan ilmiah sama tulisan biasa. Data yang presisi. Di LHO, kita nggak bisa pakai kata kira-kira atau agak banyak. Nggak bisa. Semuanya harus pakai angka yang jelas dan terukur. 100 gram daun kemangi, 200 ml air panas. Detail kayak gini yang bikin laporan kamu jadi kuat dan bisa dipercaya. Wih, mantap. Fondasi udah, blueprint udah, toolkit juga udah. Berarti saatnya kita membangun. Yuk kita lihat step by step praktisnya buat bikin laporan dari nol. Prosesnya gampang kok, cuma 5 langkah aja. Pertama, rencanain dulu mau observasi apa dan tujuannya buat apa. Kalau udah jelas, langkah kedua, langsung turun ke lapangan buat observasi. Setelah dapat datanya, masuk ke langkah ketiga, susun kerangkanya. Pilih mana aja yang mau kamu laporin. Keempat, baru deh mulai nulis draftnya. Masukin data kamu dan pastiin pakai bahasa yang benar. Dan terakhir, tinggal tulis kesimpulan buat ngerangkum semuanya. Gampang kan? Oke, kita udah sampai di penghujung nih. Sekarang giliran kamu buat praktek. Tapi, tunggu dulu. Sebelum itu, kita review lagi yuk poin-poin paling penting yang wajib nempel di kepala. Jadi, kalau mau diringkas, kuncinya cuma 3 ini aja. Ingat-ingat ya. Pertama, objektif. Jauhin opini pribadi. Kedua, faktual. Semua harus berdasarkan data, jangan ngarang. Ketiga, terstruktur. Biar laporan kamu rapi dan gampang dimengerti. 3 pilar ini kalau kamu pegang, dijamin laporan kamu bakal keren. Nah, setelah kita ngobrol panjang lebar, sekarang coba deh lihat sekeliling kamu. Pasti banyak banget kan hal-hal menarik yang bisa diamati? Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan gimana cara bikinnya, tapi objek apa nih di sekitar kamu yang udah siap buat kamu observasi?